Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ada pertanyaan, kapan sebaiknya orang berangkat sholat Idul Fitri? Lalu bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan Idul Fitri? Berikut ini saya sampaikan apa yang tercatat di dalam kitabnya Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Um. Nanti bisa dirujuk barangkali pengen tahu detailnya. Ahbarona Rabi qala ahbarona Asy-Syafi'i qala ahbarona Ibrahim qala hadatsani Abu Khuwairis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Amr bin Hazm wa huwa bin Najran an ajlil wudu'a ilal adha wa akhiril fitra wa dzakirin nas. Kemudian ahbarona Rabi qala ahbarona Syafi'i qala ahbarani As-Siqatu Anal Hasan qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghdu ilal idainil adha wal fitr khina tatlu'us syamsu fayutimmu tulu'uha. Qala Syafi'i yaghdu ilal adha qadra ma yuwafi al musalla khina tabruzus syams wa hada ajalu ma yaqdiru alaihi wa yuakhirul wudu'a ilal fitri andalika qalila ghairu kasir. Jadi dalam hadis ini jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim surat kepada Amr bin Hazm yang ada di Najran untuk mempercepat pergi ke sholat Idul Adha dan memperlambat untuk pergi ke sholat Idul Fitri, dan kemudian untuk mengingatkan manusia, mengingatkan orang-orang supaya segera berangkat gitu ya. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Nabi sendiri itu pergi ke sholat Idul Adha maupun Idul Fitri itu setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari yang sempurna. Sempurna itu mataharinya sudah terlihat bulat gitu ya. Kalau saat kita mungkin waktunya sudah waktu isyraq, waktunya sudah matahari sudah nongol semua, tidak baru separuh atau seperempat atau masih ada yang tenggelam. Lalu Imam Syafi'i mengatakan yaqdu ilal adha qadra ma yuwafi al musalla hina tabrusus syams wa hada ajalu ma yaqdiru alaihi wa yakhru wudu ilal fitr andalika qalil. Jadi kalau di Idul Adha itu lebih awal berangkatnya, tetapi kalau di Idul Fitri mungkin agak lambat. Kenapa? Ya mungkin ada hikmah di balik itu. Kalau Idul Adha mungkin karena mau kurban gitu ya, jadi mungkin mempercepat. Wal imam fi dzalika fi ghairi halinas amannas wa uhibbu ayataqaddamu hina yang sorifuna minasuf liyakhudhu majalisahum wa liyang tadirus shalah fa yakunu fi ajriha insyaallah. Jadi Imam Syafi'i kemudian merumuskan bahwa kondisi imam dengan kondisi yang bukan imam itu berbeda. Kalau imam dianjurkan memang agak belakang ya berangkatnya. Tapi kalau yang bukan imam dianjurkan berangkat aja dari selepas subuh bolehlah, untuk mencari tempatnya, untuk mencari tempat duduknya gitu ya, supaya nanti ketika imamnya datang dia sudah punya tempat untuk sholat gitu ya, tujuannya begitu. Tapi kalau imam dianjurkan datangnya jangan awal, takutnya nanti ketika datangnya awal otomatis kan takbirannya berhenti karena imamnya sudah datang. Wa amal imam fa innahu idza ghada lam yaj'al wajahu ilal musalla fa yusalli wa qad ghada qaumun hina
sallau subh wa kharuna ba'da daris. Kapan sajalah wa kullu dzalika hasan is. Qala Syafi'i wa in ghadal imam khina yusalli subh wa shalla ba'da tulu'i syamsi lam yu'id. Kalau ada imam misalkan sudah berangkat nih dari subuh, kemudian wa shalla ba'da tulu'i syamsi, lalu kemudian setelah matahari terbit dia langsung sholat Idul Fitri misalkan, ya sudah sah gitu. Walau shalla qabla syams a'ada. Kalau seandainya seorang imam itu sholat sebelum matahari, maksudnya sebelum terbitnya matahari secara penuh, a'ada, maka harus diulangi sholatnya. Li'annahu sholla qabla. Karena dia sholat sebelum waktunya. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu waktunya adalah setelah terbitnya matahari secara sempurna. Ya, matahari terbit secara sempurna itu ketika sudah terlihat bulat di sebelah timur atau sudah waktu isyraq ya, atau waktu masuk waktu duha gitu ya. Waqtil id qabla waqtil id tadi ya. Ahbarona Rabi qala ahbarona Syafi'i qala ahbarona Ibrahim bin Ubaidillah an-Nafi' an Ibni Umar annahu kana yaghdu ilal musalla yaumal fitri idza tala'atis syamsu. Jadi an Ibni Umar ya, Ibnu Umar annahu kana yaghdu ilal musalla yaumal fitri idza tala'atis syamsu. Ibnu Umar pergi ke musola, ke tempat sholat Idul Fitri itu setelah terbitnya matahari. Ahbarona Rabi qala ahbarona Syafi'i qala ahbarona Ibrahim qala ahbarona Abdullah bin Abi Bakr an Umar bin Abdillah annahu kataba ila ibnihi wa huwa amilun alal Madinah idza tala'atis syamsu yaumal 'id faqdu ilal musalla wa kullu hadza wasi'un ya. Jadi pokoknya kalau sudah matahari terbit maka pergilah ke tempat sholat untuk melakukan sholat Idul Fitri. Ahbarona Rabi qala ahbarona Syafi'i qala ahbarona Ibrahim bin Muhammad qala ahbaroni Ibnu Nistas annahu ra'a Ibnul Musayyib fi yaumil adha wa alaihi burnusun urjuwanun wa imamatun saudaun ghadiyan fil masjid ilal musalla yaumal id khina shalla subh ba'dama tal'atis syams ya. Jadi siapa itu Ibnul Musayyib di hari Idul Adha itu ya terlihat bersegera ke tempat sholat Idul Adha setelah dia sholat subuh. Jadi kalau dulu kan habis sholat subuh itu pada di musola nggak pulang ya. Atau kemudian setelah terbitnya matahari langsung segera menuju tempat sholat Id ya. Ahbarona Rabi qala ahbarona Syafi'i qala ahbarona Ibrahim bin Muhammad qala ahbaroni Ibnu Harmalah annahu ra'a Sa'id bin Al-Musayyib yaghdu ilal musalla yaumal id khina yusalli subha. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa pernah melihat Sa'id bin Al-Musayyib ini bersegera menuju tempat sholat tempat sholat Id ya. Khina yusolli subuh, saat sholat subuh, maksudnya habis sholat subuh dia langsung pergi ke tempat sholat Id. Wa qala Syafi'i wa kullu hadza wasi' idza wafa shalah wa ahibbuhu ila ayata mahal liya'khudhu majlisan. Ya, jadi Imam Syafi'i mengambil kesimpulan itu semuanya tidak masalah ya. Yang penting aman dalam rangka melakukan sholat Id ya. Jangan sampai karena Anda mengakhirkan lalu telat, ketinggalan sholat Id kan repot. Tetapi kemudian Imam Syafi'i lebih suka orang pergi ke masjid lebih awal untuk mencari tempatnya untuk sholat. Karena kalau sholat Id itu kan kadang tempatnya nggak cukup.
Maka dalam rangka itu berangkatlah lebih awal supaya tempat sholatnya itu nanti enggak bingung ya. Karena kalau ketinggalan, misalkan imam sudah takbir, kita baru nyari tempatnya penuh kan repot. Jadi gitu ya. Jadi kapan saja Anda berangkat boleh ya. Tetapi lebih baik memang Anda berangkat kedekatan Anda dengan tempat itu. Misalkan tempatnya jauh ya berangkatnya agak lebih awal. Kalau tempatnya dekat ya sekiranya Anda masih dapat tempat sholat, atur saja gitu ya. Tapi jangan kemudian terlalu siang ya. Kalau Anda berangkat jam berapa ya nanti malah sudah selesai ya, sudah selesai karena sholat id itu kan berbeda dengan sholat Jumat yang khutbah dulu. Kalau sholat id kan sholat dulu baru khutbah. Nah, kalau Anda ketinggalan otomatis Anda sudah nggak bisa ikut sholat idnya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.